Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketin Adi Primantara Surya dari kelas I semester 3 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan cara memperkenalkan bilangan kepada anak-anak dengan cara yang menarik, yaitu dengan memperkenalkan permainan tradisional. Nah, di sini saya mempunyai salah satu permainan tradisional yang kalian sudah pasti tahu, yaitu namanya ular tangga. Selain ini, saya juga mempunyai dadu dan soal. Nah, gunanya buat apa? Kita ikuti. Saya akan menjelaskan cara permainan pada ular tangga ini. Permainan ular tangga ini dimainkan oleh 4 orang saja supaya lebih efektif. Keempat orang tersebut harus melemparkan dadu ini. Keempat peserta tersebut merebutkan jumlah dadu tertinggi supaya mereka bisa melangkah lebih dahulu. Misalnya peserta yang pertama mendapatkan angka 6, yang kedua mendapatkan angka 5, yang ketiga mendapatkan angka 2, dan yang terakhir mendapatkan angka 1. Peserta yang mendapatkan angka 6 otomatis melaju lebih dulu. Peserta pertama tersebut harus melempar kembali dadunya untuk menentukan seberapa langkah mereka akan maju. Misalnya mendapatkan angka 5. Peserta yang pertama harus melangkah 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini. Diikuti oleh peserta-peserta lainnya. Setelah itu kembali lagi ke peserta pertama untuk melempar dadu. Misalnya mendapatkan angka 6 misalnya. Otomatis peserta yang pertama harus melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di sini. Begitu juga dengan peserta lainnya harus mengikuti peserta yang pertama. Setelah itu kembali lagi ke peserta yang pertama sampai akhirnya ada yang jatuh di angka 14. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini memiliki arti, yaitu siapa yang terjatuh di angka 14 yang ada tanda tanyanya ini harus mengambil soal ini. Ambilnya seracak, misalnya yang ini. Nah, di sini ada tulisan 2 yang berarti anak-anak harus menuliskan angka berdasarkan kata 2 ini. Misalnya ya, 2 itu kan seperti ini. Atau mungkin di soal lain ada angka 3, katanya 3. Berarti siswa itu harus menulis angka berdasarkan kalimat 3. Seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian peserta yang lainnya juga akan seperti itu. Peserta harus melangkah berdasarkan mata dadu yang mereka dapat dengan cara mengikuti aturan permainan ini. Misalnya mereka jatuh di angka di sini, otomatis mereka harus menaiki tangga sampai di sini. Atau mungkin mereka jatuh di sini, otomatis mereka harus turun lagi ke posisi ini dan kembali lagi melempar dadu sampai salah satu peserta ada yang finish, maka dialah pemenangnya. Nah, kesimpulan dari permainan ini, kita dapat memperkenalkan bilangan kepada siswa dengan mudah. Salah satunya pada dadu ini. Di sini siswa dapat belajar menghitung tentang mata dadu yang mereka dapat. Misalnya angka dadu ini 1, 2, 3, 4. Siswa akan mengetahui jumlah mata dadu yang mereka dapat 1, 2, 3, 4. Nah, yang kedua, siswa dapat belajar menghitung langkah yang mereka harus lalui berdasarkan angka yang mereka dapat pada dadu. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, yang ketiga terdapat pada simbol tanda tanya yang terdapat pada ular tangga ini. Di dalam simbol ini terdapat sebuah soal yang harus siswa itu jawab. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, terdapat kalimat 2.
Otomatis siswa harus menuliskan angka berdasarkan kata tersebut, seperti ini. Nah, sekian dari saya tentang cara menyampaikan bilangan kepada anak dengan baik dan mudah menggunakan permainan tradisional seperti ular tangga ini. Om, Santi, 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 Om.